Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan soleha. Selamat datang di video pembelajaran matematika hari ini. Nah, pada hari ini kita akan belajar di bab yang kedua, yaitu tentang perkalian dan pembagian pecahan. Nah, subbab apa saja yang akan kita pelajari dalam bab kali ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang perkalian pecahan biasa dan campuran, kemudian perkalian dalam bentuk desimal, perkalian persen, dan sampai pada pembagian pecahan biasa dan campuran, kemudian pembagian desimal, dan yang terakhir adalah pembagian persen. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian mari kita siapkan buku dan alat tulis untuk menunjang pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk subbab yang pertama, perkalian pecahan biasa dan campuran. Perkalian pecahan dilakukan dengan cara mengkalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti berikut ini. Nah, contohnya jika ada suatu pecahan di sini 1/2 dikali dengan 2/3. Nah, ini perkalian dalam bentuk sesama pecahan biasa ya. Nah, bagaimana caranya? Kita ikuti pembilang dikali dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Nah, kita kalikan pembilang dengan pembilang 1 dikali 2 dan kemudian 2 dikali dengan 3. Nah, hasilnya adalah 1 dikali 2 adalah 2. 2 dikali 3 adalah 6. Jadi hasil perkalian dari 1/2 dikali 2/3 adalah 2/6. Nah, contoh berikutnya di sini ada pecahan 2/5 dikali dengan 2/3. Nah, pembilang pertama kita kalikan dulu pembilang dengan pembilang ya. 2 dikali dengan 2, kemudian mengkalikan penyebutnya. 5 dikali dengan 3. Jadi 4/15. Nah, seperti itu. Contoh lainnya di sini ada pecahan 10/11 dikali dengan 6/7. Pertama kita kalikan dulu pembilang dengan pembilang, yaitu 10 dikali dengan 6, kemudian 11 dikali dengan 7. 10 kali 6, 60, 11 dikali 7 adalah 77. Ibu rasa untuk perkalian sesama pecahan biasa ini tidak ada masalah ya. Semoga semua bisa memahaminya. Nah, kita lanjutkan ke perkalian berikutnya. Perkalian berikutnya adalah perkalian pecahan dengan bilangan asli. Nah, contohnya seperti apa? Nah, di sini ada contoh 4 dikali 1/2. Nah, jika kita ingat kembali, di kelas 3 kita pernah belajar tentang perkalian. Perkalian di mana perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Nah, kita bisa gunakan perkalian pecahan dengan bilangan biasa seperti halnya dengan saat kita belajar di kelas 3 ya. Nah, seperti apa? 4 dikali dengan 1/2 berarti 1/2 ditambah sebanyak 4 kali. Nah, seperti ini. Mudah-mudahan kalian ingat dengan perkalian yang seperti ini ya. 1/2 ditambah dengan 1/2 ditambah dengan 1/2 ditambah dengan 1/2 sebanyak 4 kali. Nah, seperti ini. Kemudian kita flashback ke penjumlahan pecahan ya. Pada bab yang pertama, syarat dari penjumlahan pecahan adalah pembilangnya harus sama, penyebutnya harus sama. Maaf ya. Nah, syarat dari penjumlahan pecahan adalah penyebutnya harus sama. Nah, di sini ada 1/2 ditambah sebanyak 4 kali dengan masing-masing penyebutnya sudah sama ya, sama-sama 2. Nah, kita bisa tuliskan seperti ini. 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1/2 karena penyebutnya semua sama. Jadi kita tinggal fokus ke pembilangnya di sini.
pembilangnya 1 tambah 1, 2. Ditambah 1, 3. Ditambah 1 lagi, 4. Nah, berarti sama dengan 4/2. Nah, seperti ini. Kemudian, 4, karena 4 ini adalah pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, Winti kemarin pernah mengajarkan tentang penyederhanaan. Nah, 4/2 bisa disederhanakan menjadi 4 dibagi 2 maknanya ya. Karena lebih besar, maka ini bisa dibagi. 4 dibagi 2 itu adalah 2. Nah, ini bentuk sederhana dari hasil pecahan 4/2. Nah, seperti itu. Contoh lainnya di sini ada 6 dikali 2/3. Nah, ini maknanya 2/3 ditambah sebanyak 6 kali. Nah, seperti ini jika dituliskan. 2/3 ditambah 2/3 ditambah 2/3 ditambah 2/3 tambah 2/3 lagi dan ditambah dengan 2/3. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka kita bisa menuliskannya seperti ini. Nah, kita hitung atasnya sama ya. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti ini. 2 ditambah 2, 4. Kemudian kita tambah 2, 6. Ditambah lagi 2, 8. Ditambah 2, 10. Ditambah 2, 12. Nah, maka hasilnya di sini jelas ya. Sama dengan 12/3. Nah, seperti sebelumnya kita bisa sederhanakan. 12 lebih besar daripada penyebutnya. Pembilang lebih besar dari penyebutnya, maka kita bisa artikan 12 dibagi 3. Nah, 12 dibagi 3 itu kebetulan 4. Ya. Jadi, penyederhanaannya bisa berupa bilangan asli atau bilangan pecahan. Nah, seperti itu. Atau bisa jadi pecahan campuran jika dia punya sisa. Misalkan ini 13 dibagi 3. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya ada perkalian pecahan dengan pecahan campuran. Nah, bagaimana ini? Nah, contohnya seperti berikut. 3/4 dikali dengan 1/2. Nah, contohnya, tahap pertama yang harus kalian kerjakan adalah menyederhanakan bentuk pecahan campuran ini menjadi biasa. Jadi pecahan biasa dulu. Ya, ada di buku paket kalian. Nah, pada halaman 7 di buku paket kalian, kalian bisa melihat contoh mengubah dari pecahan campuran ke pecahan biasa, atau kalian bisa lihat di video sebelumnya, di bab sebelumnya, tentang cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, 3/4 dikali dengan 2/1/2. 2/1/2 kita ubah menjadi pecahan biasa, maknanya ini berubah menjadi 5/2 ya. Nah, dari mana? 2 dikali 2, kemudian ditambah nilai dari pembilangnya. Ditambah 1, jadi 5 ya. Nah, 5/2. 3/4 dikali dengan 5/2. Sama dengan, nah, kembali lagi ke cara sebelumnya. Perkalian sesama pecahan biasa. Nah, pembilang kali pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Nah, pembilang kita kalikan pembilang. 3 dikali 5. Hasilnya adalah 15. Nah, kemudian penyebut kita kalikan dengan penyebut. Hasilnya /8. 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi, hasil kali dari 3/4 dikali 5/2 sama dengan 15/8. Nah, kita lihat di sini pembilang lebih besar dari penyebut. Ya, nilai pembilang lebih besar dari penyebut. Maknanya kita masih bisa sederhanakan ya. Nah, sederhanakan sama dengan 15 dibagi 8 itu ada 1 ya, 1. Kemudian sisanya karena ini tidak bisa dibagi habis, maka kan ada sisa ya. Sisanya adalah 7. 7-nya jadi bentuk pecahan 7/8. Seperti ini. Ini jika sudah disederhanakan. Kemudian contoh lainnya.
Dari contoh pertama ini, antara pecahan biasa dengan pecahan campuran, kuncinya adalah mengubah pecahan campuran terlebih dahulu menjadi bentuk pecahan biasa, baru kita mengerjakannya dengan cara mengkalikan sesama penyebut dan sesama pembilangnya. Nah, kemudian di contoh berikutnya ada perkalian bilangan asli dengan pecahan campuran. Nah, bagaimana ini? Nah, kita seperti sebelumnya, kalau ada pecahan campuran, kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, jadi 5 4 per 3. Dari mana 4 per 3? Dari 1 dikalikan dengan 3 dulu, kemudian ditambahkan dengan nilai pembilangnya. 1 kali 3, 3. Ditambah 1, 4. Jadi pembilangnya menjadi 4. Nah, kemudian nilai penyebutnya tetap 3. Nah, untuk 5 dikali 4 per 3, nah bentuk ini kembali lagi ke bentuk yang ini ya. Bentuk dari contoh perkalian pecahan dengan bilangan asli. Nah, kita bisa tuliskan 4 per 3 ditambah sebanyak 5 kali. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian karena penyebutnya ini sudah sama, jadi kita bisa singkat ya. Penulisannya seperti ini. 4 ditambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 per 3. Nah, seperti ini. 4 ditambah 4 itu 8. Ditambah 4 lagi 12. Ditambah 4, 16. Ditambah 4, 20. Jadi hasilnya adalah 20 per 3. 10 dibagi dengan 3. 20 dibagi 3 itu sama dengan 6 ya. Nah, sisanya akan menjadi bentuk pecahan, yaitu 2. Dengan penyebutnya tetap, yaitu 3. Nah, untuk subbab yang kedua ini tentang perkalian desimal. Perkalian bilangan asli dengan desimal yang pertama. Nah, contohnya seperti ini. Ada 2 cara ya. Nah, misalkan ada 5 dikali dengan 0,9. Cara yang pertama, kita bisa kalikan 0,9 ini diubah dulu ke dalam bentuk pecahan, yaitu 9 per 10. Jadi 5 dikali 9 per 10, sama seperti tadi ya. Nah, kita ulang. Jadi penjumlahan yang berulang, 9 per 10 ditambah 9 per 10, tambah 9 per 10, tambah 9 per 10, tambah 9 per 10. Nah, bisa dituliskan seperti ini, 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 per 10. Nah, 9 tambah 9 itu 18. 18 ditambah 9 itu 27. Ditambah 9, 36 ditambah 9, 45. Jadi 45 per 10. Nah, di sini 45 per 10 bisa kita tuliskan atau kita ubah ke dalam bentuk desimal kembali dengan cara menuliskannya terlebih dahulu, bilangnya 45, kemudian nah, di sini 45 per 10 bisa kita ubah ke dalam bentuk desimal, yaitu kita bisa menuliskan terlebih dahulu nilai dari pembilangnya 45, kemudian kita lihat karena per 10 artinya ada satu angka di belakang koma. Nah, kita hitung satu angka di belakang koma, kita letakkan komanya di sini. Nah, jadi 4,5. Nah, kemudian cara yang kedua, kita bisa kerjakan dengan cara perkalian bersusun. 5 kali 0,9. Nah, di sini kita hitung 0,9 dikali 5. Nah, kita kalikan dulu. 5 dikali 9 itu 45. Nah, untuk subbab yang kedua ini tentang perkalian desimal. Perkalian bilangan asli dengan desimal yang pertama. Nah, contohnya seperti ini. Ada 2 cara ya. Nah, misalkan ada 5 dikali dengan 0,9. Cara yang pertama, kita bisa kalikan 0,9 ini diubah dulu ke dalam bentuk pecahan, yaitu 9 per 10.
Jadi 5 dikali 9 per 10, sama seperti tadi ya. Nah, kita ulang. Jadi penjumlahan yang berulang, 9 per 10 ditambah 9 per 10, tambah 9 per 10, tambah 9 per 10, tambah 9 per 10. Nah, bisa dituliskan seperti ini, 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 per 10. Nah, 9 tambah 9 itu 18. 18 ditambah 9 itu 27. Ditambah 9, 36 ditambah 9, 45. Nah, di sini 45 per 10 bisa kita ubah ke dalam bentuk desimal, yaitu kita bisa menuliskan terlebih dahulu nilai dari pembilangnya, 45, kemudian kita lihat karena per 10 artinya ada satu angka di belakang koma. Nah, kita hitung satu angka di belakang koma, kita letakkan komanya di sini. Nah, jadi 4,5. Nah, cara yang kedua kita bisa menggunakan cara perkalian bersusun, yaitu kita hitung di sini 0,9 dikali dengan 5. 5 dikali 9 itu 45. Kita tuliskan 5, kita simpan angka 4-nya. 5 kali 0 itu 0. Nah, kita tambahkan dengan angka simpanannya tadi 4. Jadi di sini 4. Nah, letak komanya adalah di sini. Jadi hasil kali dari 0,9 kali 4 adalah 4,5. Jadi cara pertama dengan cara kedua menghasilkan jawaban yang sama ya. Nah, kalian di sini bebas memilih ingin menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua. Contoh berikutnya di sini ada perkalian desimal dengan desimal. Nah, sebagai contoh di sini ada 1,2 dikali dengan 0,3. Nah, kita bisa hitung dengan cara perkalian bersusun. Nah, di sini ada 1,2 dikali dengan 0,3. Seperti biasa, jika perkalian kita mulai dari belakang. 3 dikali 2, 6. 3 dikali 1, 3. 0 dikali 2, 0. 0 kali 1 juga 0. Nah, kemudian kita tambah 6-nya turun, 3 dan 0. Nah, letak komanya di sini kita tentukan dari mana? Nah, dari bilangan pertama yang kita kalikan di sini adalah memiliki satu angka di belakang koma. Kemudian bilangan yang kedua juga memiliki satu angka di belakang koma. Jika kita tambahkan, maka kita harus memberikan dua angka di belakang koma sebagai hasil akhir di sini. Jadi, dua angka di belakang koma, maka letak komanya di sini, sehingga hasilnya menjadi 0,36. Nah, contoh lainnya yang jika ada desimal dengan desimal, 1,4 dikali dengan 2,5. Nah, di sini kita hitung dengan perkalian bersusun. 1,4 dikali dengan 2,5. Nah, 5 kali 4 itu 20. Kita tuliskan 0, kita simpan angka 2-nya. 5 dikali 1 itu 5. Ditambah dengan angka simpanannya tadi, ya, jadi 7. Kemudian di sini 2 kali 4, 8. Kemudian 2 kali 1, 2. Nah, kemudian di sini sebagai akhir kita jumlahkan hasil kalian tadi. 0 diturunkan, 7 tambah 8 adalah 15. Sehingga yang depan menjadi 3. Nah, angka pertama memiliki satu tanda atau satu angka di belakang koma. Kemudian bilangan yang kedua memiliki satu angka di belakang koma juga. Jadi totalnya ada dua angka di belakang koma yang akan kita jadikan sebagai hasil. 1, 2. Nah, di sini letak komanya. Jadi 3,50 atau bisa kita tuliskan dengan 3,5 saja. Nah, itu tadi adalah perkalian desimal dengan desimal. Kalian juga bisa melihat contoh yang ada di buku paket kalian pada halaman 33, yang mana di situ ada beberapa contoh juga perkalian desimal dengan desimal. Nah, selanjutnya mari kita kerjakan latihan soal yang pertama pada bab 2 yang ada di bawah video penjelasan dari Bu Inti kali ini. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga ilmu yang didapat hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.